Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my poor boy Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Jun Lung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefani Mesia di Cilengsi Bogor, Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia, Matthew Stephen Vincent Malvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alois Tiatani dan keluarga di Surabaya, Ibu Mamang Chu dan Ibu Nobeta Suryani, Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, Ibu Tresia Liubun, Stefani Emilia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Cha Maipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Mama Namuras, Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Li Huang, Bapak Ipek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifasius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, kelancaran usaha Yulianus Sendilim dan usaha Fernandi Lim, dan Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono, Gregoria Idariani, Servasius Yonmai di Kuching, Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, Ibu Monika Wini dan keluarga di Darmo, Surabaya, dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Inike Wijaya, Andi Widodo, Eliana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina Mikael di Jakarta. Untuk keselamatan, kedamaian, dan ketenangan arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Serikan Toho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo, Petronila Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Di Kiong dimakamkan di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kuching, Sarawak, Bung Wati Chong Micin dimakamkan di Jakarta, Sylvia Komala dimakamkan di Ketapang, dan juga Alexander Ahok Gunawan dimakamkan di Ketapang. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, Rohku akan kucurahkan kepada dia, dan dia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Akibat kelaliman kita tidak hanya merugikan sesama, tetapi pula Tuhan sendiri. Satu-satunya harapan para bangsa terdapat pada Yesus yang dengan rendah hati dan lemah lembut hidup di tengah-tengah manusia untuk mewayukan jalan cinta kasih-Nya.
Malah kita memeriksa batin kita sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, Engkau mengendaki suaramu terdengar dan kebaikan hatimu disaksikan orang dalam diri manusia penuh cinta kasih, yang takkan mematahkan buluh terkulai dan takkan memadamkan sumbu berkedip-kedip. Semoga dia menjadi lambang harapan dan kedamaian, sebab dialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nubuat Mika. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan merancangkan kejahatan di tempat tidurnya. Pada waktu fajar mereka melakukannya, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Bila menginginkan ladang mereka merampasnya, bila menginginkan rumah mereka menyerobotnya. Mereka menindas orang bersama isi rumahnya, dan manusia bersama milik warisannya. Sebab itu beginilah sabda Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kalian takkan dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kalian takkan dapat lagi berjalan angkuh, sebab saat itu adalah saat yang mencelakakan. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kalian dan akan memperdengarkan suatu ratapan. Mereka akan berkata, kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali dan tiada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagi-bagikan kepada orang yang menawan kita. Sebab itu takkan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan orang yang tertindas. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dikala aku kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan orang yang tertindas. Orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Orang tamak mengutuk dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan hidungnya ke atas, Allah takkan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan orang yang tertindas. Mulutnya penuh sumpah serapah, tipu daya dan penindasan. Lidahnya mengandung kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat tersembunyi ia membunuh orang-orang yang tak bersalah, matanya mengintip orang yang lemah. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan orang yang tertindas. Engkau melihatnya, engkau yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengembalikannya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Ya Tuhan, janganlah kau lupakan orang yang tertindas. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus.
dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bersekongkol mau membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang memberitahukan siapa dia, agar genaplah sabda yang telah disampaikan Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba pilihanku yang kukasihi, yang berkenan di hatiku. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tak akan berbantah dan tak akan berteriak. Suaranya tak akan terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tak akan diputuskannya, dan sumbu yang berkedip-kedip tak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam kitab Mika, pada zaman Mika, keadilan sosial diinjak-injak. Orang kecil dan miskin dijadikan kurban mereka yang penuh pamrih. Nabi Mika yang menggugat mereka dengan kata-kata keras, sebab bukan hanya para papa miskin saja yang terkena, melainkan Tuhan sendiri. Di dalam Injil Matius, kaum Farisi menaruh dendam kepada Yesus karena pandangannya tentang hukum. Maunya mereka menyingkirkan dia. Tapi Yesus sendiri lalu menyingkir dan melanjutkan karyanya secara diam-diam. Memang demikianlah nubuat Yesaya. Kepadanya semua bangsa berharap. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup dan pekerjaan dari keluarga-keluarga yang kami doakan dalam pelayanan Ekaristi ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia, seperti kami oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim, sumber kemurahan hati, dengan roti anggur ini sudilah menerima iman kami akan Putra-Mu, dan semoga kami siap sedia mengikuti jejaknya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari kuasa Roh Kudus dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi serupa dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu,
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Inilah hamba pilihanku yang kukasihi, rohku akan kucurahkan kepada dia, dan kepadanya para bangsa berharap. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Maha Murah Hati, bila kita tidak memadamkan harapan akan kedamaian dan tidak kehilangan kebaikan dan kebenaran, niscaya kerajaan-Mu semakin mendekati kami. Semoga api Roh-Mu jangan sampai dipadamkan, tetapi jadikanlah kami orang yang setia mematuhi kehendak-Mu, orang yang menyerupai Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, perjalanan kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, selalu limpah berkat, rahmat, kesembuhan, keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.